Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Itu balik ke soal yang tadi dok, kasus yang tadi tuh si bapaknya tuh nggak sadar ya. Itu kan baru satu kali tuh anaknya tuh boleh dibilang percobaan bunuh diri yang gagal. Enggak, tapi kalau nilainya jelek sekali. Kalau itu yang kedua kali, kalau nanti sukses gimana percobaan bunuh dirinya dok? Bukan dia nyesal, bukan kepalang. Ya enggak, tapi ya saya cuma bilang itu adalah masalah ekstrim. Saya sampai bilang, aduh nih, bapak nggak salah pak masukin lagi anak ini, mungkin juga di situ lebih nilainya bisa lebih jelek lagi karena kondisinya itu kan belum tentu otak yang mengalami gangguan itu bisa kembali kan. Kalau di tempat lain 7, kalau menurut saya 7 sih tidak ada masalah, 6 juga nggak ada masalah. Emang kenapa? Emang itu bisa menghambat sukses? Enggak lah. Tapi jangan dokter Jaya kan udah nggak ada anak yang SMP lagi dok ya? Nggak ada. Cucu SD kelas 1 dan kelas 3. yang paling gede? Yang paling gede kelas 3. Oh, masih enteng lah ya. Tapi kadang-kadang nggak tahu ya, saya sih nggak gitu suka dengan sistem pembelajaran pengajaran sekarang nih dok. Kayaknya itu kita terlalu ngikutin sama negara-negara yang sudah terlalu maju. Bukan hanya maju, terlalu maju. Nggak ada santainya dok. Kalau orang kayak saya pasti nggak ngikutin, Franky, salah. Justru negara maju itu pelajarannya itu santai. Sekarang nggak santai loh. Jujur saya nggak santai sama sekali. Saya nggak santai, betul. Pelajaran tuh gila-gilaan, Franky. Maksud saya si Jepang ini dok. Hah? Jepang kan negara maju. Iya. Jepang Enggak, Jepang itu santai sekolahnya. serius dok. Serius. Tapi kenapa bawa koper dok? Oh enggak, itu bawa koper itu Isinya apa? isinya Buku. Nah iya kan itu yang saya enggak, maksud. tapi pelajarannya kagak berat, Franky. Enggak, betul. Di sana urusannya cerita-cerita doang. Ini yang saya maksud dok. Santai itu buat saya. Ini saya cerita sama zaman saya dulu waktu sekolah dok. SMA. Kita kadang-kadang cuma punya modal 1 buku aja berani datang ke sekolah dok. Tiap hari cuma bawa 1 buku. 1 buku itu, kalau teman saya lebih gila lagi. Buku yang tipis, dia datang pakai buat catatan. Fisika di situ, matematika di situ. Enggak, kalau buku cetaknya harus dibawa, Franky. Nah itu kan nekat kali ini. Cucu saya itu semua pelajaran tuh ada pelajaran ada 3, ada 5, ada 6. Itu bukunya satu masing-masing buku cetaknya sama buku tulis. Itu anak bagus dok, rajin. Makanya saya bilang dok, di Jepang sama di kita, saya kan anak saya dulu sempat kuliah ke sekolahnya SMA tuh, dari SMP SMA di Ursula, si Natalia. Aduh, ngeliatin dia bawa koper 1 itu diseret, akhirnya kan Ya memang harus sekolahnya diseret, karena nggak udah bisa. Kalau yang Jepang berat kan banget. di belakang, dia harus diseret karena nggak bisa bongkok, Franky. Nah itu Bisa akibatnya dok. ngontet. Akibatnya anak saya nggak tinggi. Untung perempuan. Kalau yang laki sih anak saya lumayan tinggi lah. Nah sekarang satu kali yang saya kakaknya kan waktu masih ada, sekarang ikut nganterin ke sekolahnya dia. Satu hal yang saya ingat sampai sekarang, dia ngomong, "Pi, nggak suka ngeliatin anak-anak sekarang." Kenapa? Iya, dia mau dijadiin gacoan sama bapak ibunya. Oh ternyata anak saya itu nggak mau dijadiin gacoan. Gacoan maksudnya? Ya bukan mie dok. Kalau mie gacoan mah mie pedas. Gacoan tuh artinya gini. Orang tua satu sama orang tua lain saling membanggakan anaknya. Oh, kalau membanggakan aja sih enggak. Akhirnya disuruh lah tuh, dipus anaknya. Nah, saya mau tahu pandangan dokter Jaya tuh terhadap keadaan seperti itu. Kira-kira bagus gak dok? Anak tuh dipus supaya dia bisa dibangga-banggain lah, istilah gacoan tuh begitu dok. Gini. Itu biasanya sih ya itu terjadi tuh gara-gara si orang tuanya tuh punya sifat yang perfeksionis biasanya. Itu tergantung pertama genetik.
Genetik di keluarganya itu ya kompetitif banget gitu ya. Itu satu. Yang kedua tuh masalah soal budaya, Franky. Berarti beruntung saya, Dok. Saya nggak punya genetik kayak gitu, Dok. Nggak perlu dibangga-bangga. Enggak, tapi yang kedua tuh budaya, Franky. Orang budaya biasanya kalau orang pendatang itu biasanya orang pendatang ya jadi bukan orang asli itu biasanya juga punya semangat untuk berjuang itu seperti itu. Ada pressure. Ada pressure. Dan satu lagi kadang-kadang itu adalah ambisi orang tua karena dia sendiri mau seperti itu nggak bisa. Nah, dia ituin ke anaknya. Nggak fair. Loh, kenyataannya begitu. Iya dong, nggak fair saya bilang. Lu aja nggak bisa ke anak lu, padahal kan. Enggak, masalahnya begini, kadang-kadang begitu sih sebenarnya tujuan orang tua sebenarnya bagus. Bagus tujuannya apa? Dia mau anaknya sukses, mau anaknya berhasil. Tetapi begini, ada satu hal yang saya baru ngobrol sama anak saya. Dia juga dari sekolah yang bagus lah ya. Dia bilang udah reuni nih, reuni teman-teman SMA. Ternyata murid-murid yang pada waktu SMA-nya itu nilainya bagus-bagus, hebat-hebat dan segala macam, itu ternyata setelah sekian lama itu ternyata mereka kebanyakan nggak jadi apa-apa, Freddy. Nah, karena nggak berhasil hidupnya. Itu dokter yang bilang lebih berhasil itu justru adalah yang prestasinya biasa-biasa saja, tapi orangnya bisa sosialisasi. Nah, itu dia, Dok. Karena dokter bilang berhasil. Sekarang yang lebih ngetop Argentina. Enggak, tapi berhasil, Dok. Tapi itu masalahnya kenapa? Dia bilang ternyata gini ya. Itu kebanyakan anak-anak yang prestasinya yang hebat-hebat itu karena orang tuanya itu terlalu nge-push dia. Terlalu ambisius, mendorong anaknya sedemikian rupa sehingga anaknya itu memang prestasinya bagus. Sehingga begini, cucu saya kebetulan kan di sekolahnya tuh ada seperti kayak ada the best student gitu loh, ada pemilihan dari setiap kelas itu ada the best student. Ada salah seorang, ya ini kan ibu-ibu nih ya, ibu-ibu yang punya anak mak-mak. Cucu saya tuh kepilih jadi best student. Wih. Pilih. Padahal sih dia nggak ambisi, waktu ditanya sama gurunya, kamu mau jadi best student? Iya terserah, dia bilang. Dia sih nggak begitu ambisi begitu. Tetapi ada yang ibu-ibu yang ambisi begitu itu, dia itu marah, Franky. Gimana? Ibu-ibunya marah. Anaknya nggak jadi best student. Oh, dia pengen anaknya jadi best student, terus kemudian marah gara-gara nggak kepilih. Jadi ini sampai begitu. Jadi sampai kelihatan sekali dan dia udah ngoceh kemana-mana bahwa dia tidak apa gurunya tidak fair lah, apalah segala macam. Padahal sebenarnya kan pasti mereka punya penilaian ya. Sampai segitunya gitu loh. Nah, sebenarnya begini. Padahal anaknya sama dia sudah di-push. Di-pushnya itu begini. Istirahat, dia mesti belajar. Setelah sekolah, ngeles ini, ngeles itu, kok di-push. Anaknya itu memang jadi tidak bergaul, memang betul-betul belajar gitu loh. Dan begitu dia nggak menang, nggak juara satu, dia marah sekali. Anaknya marah, mamanya marah. Kalau saya sih, Mandok, disuruh belajar terus-terusan, sorry aja. Saya hobinya tidur. Kapan waktu buat tidur? Tergantung orang tuanya, Franky. Makanya gini. Terus cucu saya tanya, kamu ulangan umum bisa? Ya lumayan kan Pak. Tapi aku nggak bagus sekali. Berapa? 8 katanya. Saya bilang 8 mah bagus, saya bilang. Loh, kan bagus. Aku nggak 10 Grandpa. Nggak usah 10, saya bilang. Nggak perlu 10. Yang paling penting apa? Kamu nilai segitu, itu udah bagus. Asal nilai di atas 7 aja udah bagus menurut Grandpa. Kalau nilai jelek juga nggak ada masalah, saya bilang. Karena apa? Kalau nilai jelek, yang penting kamu tahu kamu salahnya di mana. Nanti habis begitu ya kamu bisa perbaiki. Grandpa aja juga waktu sekolah dulu pernah dapat nilai jelek, ya nggak apa-apa. Setiap orang itu yang penting dia tahu belajarnya. Nah, jadi itu ternyata memang yang lebih penting begitu. Dan kamu tahu nggak, Prof. Renal Kasali? Oh, saya tahu tapi saya nggak dikenal dia. Ya, saya kenal karena dia sesama dosen kan di UI. Nah, dia tuh bilang, dia tuh pintar kan, pintar banget tuh, profesor, doktor. Dia sendiri cerita, saya ini pernah nggak naik kelas katanya. Serius, Dok? Dia yang cerita, saya pernah nggak naik kelas katanya. Terus justru setelah karena dia nggak naik kelas, tahun berikutnya dia malah jadi
juara. Kenapa? Ya dia bilang, lah gimana nggak gampang kan? Saya udah ngulang doang, katanya ngulang doang kemarin gitu. Jadi artinya kadang-kadang itu perlu, Frankie. Jadi artinya gini, anak itu kalau ambisi, orang tua berambisi sih memang oke. Karena ambisi itu akan membuat anak itu terdorong. Tetapi dia jangan lupa, yang namanya di sekolah, IQ itu atau nilai itu bukan segalanya. Karena yang bikin orang sukses bukan itu. Yang bikin orang sukses adalah SQ atau EQ. Nah, makanya begini, saya lihat anak saya ngasih, dia punya ini video, dia videoin anaknya, cucu saya, ada temennya dapat nilai jelek, nangis. Yang lain sih cuek-cuekin aja. Tapi cucu saya tuh kemudian merangkul dia, menghibur dia. Saya bilang, saya senang sama yang ini, bukan nilai bagus. Karena kalau orang seperti ini, artinya dia punya SQ yang bagus dong. Emosional SQ dan EQ yang bagus, betul nggak? Iya. Orang yang begini itu lebih gampang sukses. Karena untuk kerja dan segala macam yang diperlukan itu. Karena gini, kalau orang tua terlalu ambisi, anaknya itu rada-rada ansos jadinya. Dia akan lebih egois, fokus, nggak mau bergaul dan segala macam, dan cenderung menganggap orang lain udah nggak ini. Ya ini dok, saya punya pendapat. Kita bedakan antara pinter, cerdik, dan cerdas nih dok. Dan satu lagi pinter-pinter, Feng. Itu harus. Oh, Itu harus. pinter-pinter di atas segalanya. Itu pinter-pinter itu harus, apalagi kalau pinter-pinter aja. Nah ini aja, 3 aja dulu dok. Pinter, cerdas, sama cerdik. Menurut saya ini harus penerapannya tepat nih dok. Setuju nggak dok? Ya. Karena pinter aja belum tentu cerdik, cerdik aja belum tentu cerdas. Orang sekolah nilai bagus, kita sebut pinter. Ngatasin satu masalah bagus, bisa cerdik. Tapi kalau bijaksana tuh cerdas. Teori saya nih dok. Ya nggak terkait. Sekarang pertanyaannya kenapa orang yang kata anak saya pengamatannya dia, orang yang waktu sekolahnya itu banyak bergaul, banyak bisa ngomong segala macam, itu cenderung lebih gampang sukses, lebih sukses hidupnya. Karena dia cerdas, bijaksana dok, bisa menempatkan diri di mana saja, jadi dia bisa survive. Nah sekarang kenapa? Karena kenyataannya kalau kita orang tua terlalu ambisi, anak itu akan fokus sama dirinya sendiri, fokus dengan tujuannya, itu bagus, memang. Tetapi kalau sudah terlalu berlebihan, yang terjadi apa? Dia tidak bisa bekerja sama orang lain. Dan satu yang paling ditakutkan apa, Frankie? Ada yang namanya itu fenomena kepiting di dalam ember. Oh, nggak enak. Nggak, sekarang saya mau nanya. Ada ember, ditaruh kepiting satu. Apa yang dilakukan kepitingnya? Diikat nggak kepitingnya? Nggak. Oh. Dia naik ke atas, Fengge. Sampai ke atas. Tapi embernya bukan ember plastik tapi dok. Nggak. Kalau beberapa kepiting dimasukin dalam ember, nggak ada yang bisa keluar, Fengge. Yang injek-injek kan. Yang di atas sih, yang di bawah nariknya di atas. Dia narik. Seorang anak yang punya orang tua terlalu ambisi akan nganggap orang lain seperti itu. Jadi dia tidak senang sama orang lain sukses, nggak pernah senang sama orang lain sukses. Padahal kalau namanya dalam kehidupan nyata, dalam pekerjaan, yang diperlukan apa? Orang siapa? Tim, kerjasama, kolaborasi. Dia nggak bisa, Frank. Nah, itu makanya dalam kehidupan sehari-hari kita harus KKN. Ini KKN positif nih dok. KKN positif adalah pertama kawan-kawan naik. Kedua kawan-kawan nolong. Ya. Ya kan kita nggak ada kawan, boleh dibilang kita hidup sendiri, mana bisa kita. Enggak, soalnya gini, saya nanya ke papa saya, sebenarnya kalau mau sukses apa pak itunya? Yang jelas kamu mesti pintar. Kalau nggak pintar kamu nggak bakal bisa sukses kan, nggak bisa bersaing sama orang lain. Kamu harus pintar. Tapi ada tambahan 2 lagi yang harus kamu punya supaya sukses.
Apaan? Satu hoki. Oh ya, jelas itu. Hoki itu garis tangan. Kalau garis tangannya kamu tuh memangnya bagus, kamu bisa itu. Dan satu lagi dia bilang hopeng. Hopeng itu teman baik. Ada berapa banyak orang pengusaha yang hancur lebur, buah ada kerusuhan atau hancur lebur, kemudian dia bisa bangkit lagi hancur lebur. Kenapa? Karena ada teman yang bantu dia. Nah, orang-orang yang terlalu ambisius, nilainya tinggi, itu dia tidak memandang orang lain itu sebagai sesamanya dia tidak bisa bersaing. Akhirnya nggak punya teman deh, Dok. Ya, makanya biasanya kalau kerja di satu perusahaan juga dia nggak disukai sama itunya, jadi dia nggak bisa sukses seperti. Nah, itu dia. Nah, tapi sekarang ini balik. Kenapa itu bisa terjadi? Kadang-kadang ibu-ibu yang ambisius itu terlalu banyak kritik, Frankie. Terlalu perfeksionis. Kalau bapaknya nggak? Bapak itu nggak pernah ngajar anak. Jarang. Percaya, jarang ngajar anak. Bapak tuh cari duit. Yang ngajar anak. Jadi gini, itu overkoreksi. Jadi begini, di otak orang itu ada namanya bagian otak itu yang namanya mirror. Dia itu adalah suatu bagian otak itu yang membuat orang bisa self correction. Dia mengkoreksi diri sendiri, bisa bertumbuh dan bisa beradaptasi. Prinsipnya itu. Jadi itu adalah kunci kemandirian. Orang itu akan bisa berkembang, dia mengoreksi diri sendiri kalau salah. Jadi artinya salah itu atau membuat kegagalan itu tidak ada masalah. Dia punya kemampuan koreksi sendiri. Nah, orang tua yang perfeksionis itu selalu mengoreksi anaknya. Misalnya contoh, anaknya udah belajar nih. Belajar, dia maunya 10, dapatnya 9. Bukan dipuji itu dia dapat nilai 9, kan anak-anak lain kan dapatnya ini lebih sedikit. Zaman dulu saya dapat 9, dapat 1.000 perak, Dok. Ya, malah dia bilang, udah belajar begitu, masa masih dapat 9, kamu harus 10 gini. Jadi yang dilihat tuh yang negatifnya. Anaknya udah belajar nih, nggak main sama tahun dia, belajar gitu. Kamu belajar gitu, nggak usah dengerin lagu, ini aja fokus begini. Duduknya kagak tegak, kamu harus duduk tegak. Ini harus jarak sekian. Jadi selalu yang ada kritik. Nah, jadi anak seperti itu bagaimana dia bisa timbul? Jadi yang terjadi adalah bagian otak mirror tadi itu hilang. Dia nggak bisa mengkoreksi diri karena dirinya udah kebanyakan dikoreksi sama orang tuanya. Itu karena dia orang tuanya kasih perhatiannya seperti itu nih, Dok. Kalau enggak, orang tuanya istilahnya kasih kebebasan tapi anaknya kemudian kayak tadi dokternya bilang dia dapat 7 atau 8 nangis, gimana, Dok? Ini kebetulan terjadi. Itu terjadi karena akhirnya anaknya itu memirrorkan apa yang diinginin orang tua. Jadi anaknya sendiri jadi ambisius seperti itu. Nah, ini nurun. Ini contoh itu di keluarga saya nih, Dok. Anak-anak saya sih saya biarin mau dapetin nilai berapa gitu kan ya. Tapi yang lucu, anak saya yang kecil ini yang arti dulu sih masih kecil, sekarang udah dewasa. Kalau dia dapat nilai 8 aja, pulang nangis. Nah, padahal saya sama maminya cuek-cuek aja mau dapat nilai itu berapa. ada satu faktor lingkungan. Artinya. Lingkungan sekolahnya. Lingkungannya itu gitu. Jadi gini, waktu itu mungkin kamu pernah ingat nggak yang saya ceritain? Ada anak, ini bapaknya single parent, orang tua, bapak. Nyokolain anaknya di sekolah elit. Anaknya dapat nilai 7. Semua di situ rata-rata 8 ke atas. Iya. Sama gurunya dihina. Disuruh berdiri gitu karena dia adalah nilai yang paling jelek. Saya orang bodoh, dia gitu-gituin sama gurunya. Datengin gurunya, Dok. Nah, bapaknya juga sama. Dia bilang sama bapak, "Pak, aku nggak suka Pak di sekolah itu gurunya sentimen sama aku, katanya aku dapat nilai 7 gini-gini." Anaknya juga merasa gagal. Karena teman-temannya anaknya juga merasa gagal karena lingkungan seperti itu. Anaknya gantung diri, Frankie. Nah, makanya datengin. Umurnya baru 10. Lo nggak datengin, tapi kamu dengerin dulu ceritanya. Oh, iya. Dia gantung diri. Akhirnya ketolongan sebelum meninggal. Dibawa ke rumah sakit. Saya yang bikin visum. Karena itu gantung diri, Frankie. Hidup anaknya. Anaknya masih hidup. Survive ya? Jadi di sini ada bekas talinya, mukanya bintik-bintik merah, pengen. Perdarahan di bawah kulit, matanya juga perdarahan di mata, yang bagian putihnya berdarah. Anaknya diajarin ngomong nggak bisa komunikasi.
Ternyata karena cukup lama, ini kan cuma tahan 10 menit, Franky. 10 menit meninggal orang. Ya. Dia nggak sampai 10 menit. Tapi otaknya sebagian rusak, Franky. Nggak dapat oksigen. Jadi otaknya dia jadi kayaknya orangnya mengalami gangguan kognitif ya. Ya, jadi dibawa ke psikiater dan segala macam. Udah selesai itu, tapi udah gitu udah. Terus tanya kan, alasannya gitu ternyata. Jadi anak itu sudah ngeluh ke orang tuanya beberapa kali. Tapi orang tuanya tetap kekeh, nggak apa-apa, pokoknya kamu gitu, kamu mesti belajar lebih kuat, begini apa terjadian seperti itu. Karena anaknya itu udah putus asa. Habis itu saya nanya, jadi bapak mau menggugat sekolah atau apa? Pak enggak, itu sekolah bagus, saya bilang. Terus bapak habis ini rencana bapak gimana? Saya masukin lagi situ katanya. Saya pikir dia pikirin mau pindahin ke sekolah lain, mau dibalikin ke sekolah itu lagi. Kamu kebayang nggak? Apa kesan kamu dengan kasus seperti itu? Ya, nah itu dia orang saya bilang. tuanya ngaco. Ya, kamu boleh ngaco. Itulah yang saya bilang ambisius. Ambisius itu dia fokus pada tujuan, Franky. Pokoknya buat tujuan gitu, apapun halangannya, ya tetap situ. Dia nggak mikir bahwa anaknya itu, sebab begini, seandainya anak itu dipindahin ke sekolah yang barangkali rate-nya lebih rendah, mungkin anak itu bisa jadi juara sebenarnya. Belum tentu rate-nya lebih rendah, mungkin aja rate-nya sama, tapi dia punya environment atau lingkungan di situnya lebih enak kan beda. Makanya saya bilang, itu memang, tapi kan menjadi parah kalau misalnya orang tuanya ambisius dan kemudian anaknya kemudian mengamini. Tapi itu tidak jadi masalah kalau anaknya mampu. Iya. Iya kan? Tapi kalau nggak mampu, sampai begini, anak saya itu cerita di sekolahnya itu, anaknya itu ada beberapa orang tua yang kalau anaknya dapat tugas atau lagi apa-apa gitu, orang tuanya yang sibuk nyari soal lah, membantu lah prakarya anaknya dan segala macam. Pokoknya yang penting anaknya juara. Jadi sampai ambisinya sampai begitu. Jadi kebayang nggak seorang anak yang mestinya dia belajar sendiri, belajar nempel, belajar apa, dan kemudian orang tuanya ikut campur, cuma sekedar dia juara, anaknya itu kan nggak dapat kemampuan berarti. Iya. Kebayang nggak? Tapi yang begitu banyak lagi sekarang. Jadi yang sekolah orang tuanya tuh. Iya. Ya. Enggak, tapi ini bakal tepok jidat nih, Dok. Loh enggak, tapi saya cuma bilang itu ada. Cuman orang-orang tua seperti itu nanti one day kalau misalnya so begini, anak yang begitu tuh yang terjadi apa? Anaknya hilang rasa percaya diri. Nggak ada rasa percaya diri. Bahkan dia nggak punya inisiatif. Akhirnya gua kerjain ini salah. Ya udahlah, dia jadi nggak punya inisiatif. Dia nggak bisa bergaul, nggak ada rasa bahagia. Dia pasti kalau menurut saya kemungkinan dia ini juga rasa kebahagiaan dia sebagai anak-anak tuh juga hilang kalau kayak begitu. Terlalu berat bebannya. Dan jangan salah, zaman sekarang ini banyak anak-anak kecil gitu sudah menderita penyakit dispepsia segala macam, mereka stres, ya ampun, cemas, sampai ada beberapa yang terpaksa memang mesti dibawa ke psikolog, Franky, untuk diobatin. Itu balik ke soal yang tadi, Dok, kasus yang tadi tuh si bapaknya tuh nggak sadar ya. Itu kan baru satu kali itu anaknya tuh boleh dibilang percobaan bunuh diri yang gagal. Enggak, tapi kalau nilainya jelek sekali. Kalau itu yang kedua kali, kalau nanti sukses gimana percobaan bunuh dirinya, Dok? Bukan dia nyesal, bukan kepalang. Ya enggak, tapi ya saya cuma bilang itu adalah masalah ekstrim. Saya sampai bilang, aduh nih, Bapak nggak salah, Pak masukin lagi anak ini mungkin juga di situ lebih nilainya bisa lebih jelek lagi karena kondisinya itu kan belum tentu otak yang mengalami gangguan itu bisa kembali kan. Kalau di tempat lain 7, kalau menurut saya 7 sih tidak ada masalah, 6 juga nggak ada masalah. Emang kenapa? Emang itu bisa menghambat sukses? Enggak lah. Tapi jangan semuanya jelek aja, Dok, ya? Enggak, jadi gini, ambisi itu memang perlu, tapi yang berlebihan itu tidak. Tapi begini, karena gini, katanya sih kalau sekolah yang paling bagus adalah sekolah di Finlandia, Franky. Di Jepang juga sama. Ntar ke situ yuk. Kalau di Jepang ya 3 tahun pertama itu nggak ada pelajaran, Franky. Pelajarannya pelajaran attitude. Diajarin baris berbaris, diajari harus kebersihan, diajari bagaimana menghormati teman, terus main-main apa segala macam, pergi ke kebun binatang kayak gitu-gitu. Lebih ke arah itu. Jadi membangun attitude. Kalau di Finlandia setiap anak tuh boleh kerjain apapun. Dia nggak mesti bisa semua. Tapi kalau di sini
Yang saya lihat nih, kan saya ngelihat cucu saya tuh bukunya, aduh pelajarannya berat sekali Frankie. Tebal-tebal lagi. Kurikulumnya dirubah-rubah, setiap berapa tahun sekali berubah kurikulumnya, jadi gurunya juga pusing Paling kepalanya. enggak 5 tahun sekali dari ganti menteri, ganti kurikulum. Udah gitu, yang dipelajari, yang botan-botan terlalu banyak, terlalu berat kalau menurut saya. Jadi nggak membuat anak bisa itu. Tapi begini lagi, ditambah lagi orang tua yang ambisius. Biasanya anak sudah sekolah, dikasih les ini, les itu, les ini, segala macam-macam, sampai anak tuh nggak punya waktu untuk main, nggak punya waktu untuk apapun. Itu mah kelewatan kalau menurut saya, kalau sampai anak tuh diwajibin nilai berapa? 8, 10, 10, 10. Iya. Makanya saya ngomong sama cucu saya, tapi aku nggak 10 Grandpa. Nggak apa-apa, kamu 8 tuh udah bagus. Dia bilang, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mau memperbaiki lebih bagus lagi. Kamu lihat dari yang kamu salah tuh salahnya di mana. Kalau nggak teliti berarti next time kamu lebih teliti. Nah, teman saya nilai-nilai mata pelajarannya tuh jelek, tapi ada 3 nilai 10 dia dok. Nggak naik kelas. Di raportnya yang banyak yang jelek tapi ada 3 nilai 10, nggak naik kelas. Sakit 10, izin 10, alpa 10 dok. Nggak naik kelas. Enggak, tapi jangan sangat saya nilainya juga bagus-bagus, enggak lah. Saya ada nilai yang jelek lagi. Apaan coba? Pelajaran apa? Olahraga loh dok. Iya betul. Saya punya 3 nilai 7 dok. Itu paling parah. Agama, olahraga sama satu lagi. Enggak, kalau agama saya 9 dok. Oh enggak, agama saya. Olahraga itu ya paling banter 6, 7 gitu loh. Soalnya Enggak agama itu pelajaran yang bisa sulit tinggi. dok. Tapi kalau yang memang pelajaran yang saya suka ya tinggi. Misalnya waktu SMA itu kimia saya 10, matematik 10, ijazah 10 itu. Tapi kalau yang lain-lain ya 9, 8 gitu. Enggak ini juga kalau, dan enggak ada masalah buat saya sih. Sakit izin alfa berapa dok? Enggak ada, saya rajin. Wah itu nggak fair tuh, nggak adil tuh. Ada nilai Posisinya nolnya gagal kok. itu. Iya, ada nilai nolnya kok bisa naik kelas gitu. Enggak, tapi begini, itu ya, jadi yang harus orang tua perhatikan ke anak itu jangan terlalu banyak koreksi untuk hal-hal yang kecil-kecil. Karena sebenarnya setiap anak, jadi begini, anak bikin salah atau apapun ya oke. Kalau saya sih begitu, ya bikin salah sih kita ngajakin ngobrol aja sama dia. Gini, kamu salahnya apa begini, kamu tahu itu kenapa begini, oke. Kalau gitu jadi tahu bagaimana perbaikannya. Ya udah. Salah nggak apa-apa. Jadi harus orang tua itu harus belajar bahwa yang namanya mendidik anak itu boleh salah, boleh gagal, tapi yang penting dia tahu gagalnya di mana dan bisa memperbaiki next time gitu. Karena kalau anak merasa dia harus berhasil, itu cenderung nanti dia jadi egois dan dia tidak bisa kerjasama sama orang lain. Dok. Kalau berhasil ntar kalah sama Argentina lagi dok. Oke, jadi itu si orang tua ini yang kayak dokter bilang tadi tuh kebanyakan pihak ibu-ibu yang dalam tanda kutip mereka kan sambil nunggu. Soalnya gini Frankie, kadang-kadang mereka membandingkan Frankie. Jadi begitu itu mau dapat tanya anak ibu yang lain, anak kamu dapat berapa gitu. Jadi yang bersaing itu ibunya bukan anaknya. Tapi kemudian kebawakan ke anaknya. Anaknya kemudian jadi stres juga gara-gara ibunya begitu. Iya, beruntunglah saya dok. Ya artinya papi saya tuh nggak nge-push kayak gitu. Jadi anak-anak saya dibiarin aja mau dapetin nilai berapa kek gitu ya. Kedua, saya sama istri saya, anak-anak saya biarin aja nilai, tapi nggak jelek-jelek banget. Ya itu aja kadang-kadang yang tadi saya ngomong, anak saya yang cewek tuh dapat nilai 8 aja nangis. Nggak, itu Ursula, Frank. Iya Ursula beneran. Nggak, kalau Ursula begitu. Mereka itu kompetitifness di antara siswanya itu tinggi sekali. Dan itu nggak normal sebenarnya. Makanya ya kadang-kadang kayak begituan ya, kadang dalam hal tertentu kalau dia memangnya itu ya bagus, tetapi juga nggak bagus. Saya pernah banyak lah ketemu anak-anak yang seperti itu, jadi sampai akhirnya kebawa sama sifatnya dia sendiri. Jadi dia sendiri terlalu perfeksionis sama dirinya sendiri. Jadi nggak berani ngambil resiko, Frankie. Sebenarnya orang-orang itu ya kalau dia bisa harus dikasih kesempatan melakukan hal kecil-kecil itu nggak ada masalah, asal dia bisa memperbaiki diri. Setiap orang punya kemampuan kok untuk itu. Cuman kan dok, artinya kan gini dok, ada sesuatu yang memang kalau misalnya anaknya mampu sih ya, disuruh dapat nilai berapa ya gampang dia peroleh. Tapi kan problemnya anak itu nggak semuanya punya kemampuan yang sama. Enggak.
dikasih di-push dengan angka-angka yang harus dia perfect, stres lah, Dok. Ya memang soalnya begini kan, makanya kan dibilang kan prinsip sekolah yang baik itu adalah memberikan kesempatan pada anak untuk mengeksplor dia punya kemampuan yang mana. Jadi kalau ada seorang anak misalnya dia mampunya di matematik, ya di-pushnya di matematik, nggak apa-apa. Dia dapat misalnya nilai bahasa nggak begitu bagus, ya nggak ada masalah. Karena misalnya contoh kan dibilang kalau di sekolah kebun binatang misalnya, ikan kan disuruh berenang, biarin dia mahir dalam berenang, jangan disuruh naik pohon. Sebaliknya juga kalau monyet ya jangan disuruh dites berenang, monyet disuruh tesnya naik pohon gitu loh. Nah setiap anak punya itu. Nah itulah yang dilakukan di negara yang maju-maju itu. Mereka dibiarkan berkembang ke bidangnya yang memang mereka kuat gitu loh. Tapi ya itu kembali lagi kan, itu anak itu kan cuma mengikuti apa yang dikatakan orang tua. Kalau orang tuanya terlalu perfeksionis, ya hati-hati. Artinya maksudnya gini, kalau orang tuanya terlalu ambisi, dia neken terlalu anak itu bisa memberontak juga sekali waktu. Tapi kalau memberontak masih mending, mungkin masih. Tapi yang paling susah adalah kemudian anak itu tidak mau berinisiatif. Saking dia udah gitu udah putus asa, dia lakukan ini salah itu salah karena diminta perfect sama orang tuanya. Akhirnya dia frustrasi dan kemudian dia nggak punya inisiatif. Nah kamu sendiri kan pernah kan ngelihat kan banyak pegawai yang namanya gitu hanya bisa kerja kalau disuruh, Franky. Banyak. Ya, itu kan bawaan. Artinya gara-gara ya memang dia nggak dibikin punya inisiatif. Segala hal tuh diatur sama orang tuanya, diatur, ditekan-tekan. Akhirnya dia memang udah nggak usah mikir lah, gua semua ada orang lain yang mikirin gitu loh. Nah jadi sebaiknya, Dok, kalau anak-anak kayak gitu tuh ya, kan kita bisa ngontrol dari mana, Dok, kalau misalkan kayak gitu? Dimonitoring sehari-hari. Jadi artinya kita sendiri harus punya kontrol. Kita harus tugas orang tua apa sih? Bapaknya nih, Dok, karena ibunya kan yang tadi nge-push tuh. Enggak, maksudnya ibunya juga jangan terlalu ambisi. Kayak kalau dia punya ambisi lah, lo kerja sendiri. Tapi kalau anak, biarkan anak berkembang sesuai dengan bakatnya. Iya dong. Artinya jangan terlalu di-push. Orang tua cuma perlu menemani. Karena anak itu kalau dia bikin salah ya dia bisa memperbaiki sendiri kok. Dia bisa beradaptasi sendiri kok. Tapi berikan anak kebebasan sehingga anak jadi kreatif. Karena yang diperlukan di dalam dunia itu bukan anak yang pintar, tapi anak yang kreatif yang bisa bekerja sama orang. Cerdas itu namanya, Dok. Iya kan? Akhirnya kan yang kita mau anak kita berhasil, bukan anak kita pintar. Kalau pintar nggak jadi apa-apa juga, mau buat apa? Banyak dalam kehidupan kita, Dok. Ya kita lihat sekolahnya pintar, tapi nggak punya temen. Iya, banyak begitu. Akhirnya yang jadi penyendiri. Begitu nanti reuni, si Anu mana nggak datang, karena dia nggak punya teman juga. Gitu. Dok, kalau misalkan ada orang tua yang kayak begitu, Dok, nyadarinnya gimana? Kan susah, Dok. Kalau misalkan kita ngeliat, itu makanya faktor lingkungan pengaruh, Franky. Oh, jadi artinya ini lingkungan ini harus mulai dibentuk, jangan sampai kayak begitu. Nah, sekarang sih rada mendingan, bagus ya, maksudnya ada beberapa psikolog dan lain-lain itu yang sudah bikin seperti kayak kelas-kelas parenting. Dia ngajarin bagaimana menjadi orang tua yang lebih bijak, sehingga dia bisa mengarahkan anak, membimbing anak, bukan menghapus anak gitu loh. Yang zaman dulu kan kita nggak ada yang diajarin. Bagaimana caranya mengajar anak kan kita nggak pernah diajarin. Oh, ada, Dok. Dihajar, Dok. Bukan dihajar, tapi dihajar. Enggak, tapi kalau dulu memang betul dihajar lagi. Dihajar beneran tuh. Ngerasain, dihajar sama guru, dihajar sama bapak. Kalau ketahuan bapak kita nakal, bukannya dibelain, pengen digebuk sekalian. Itu kesalahannya, Dok. Kalau kita nakal jangan sampai ketahuan. Dok, kalau misalkan nih, Dok, anak-anak yang kan kita ngukur kadang-kadang dokter tadi bilang ada beberapa hal, ada IQ, EQ dan SQ. Nah, tapi dalam pelajaran kan IQ kan berperan cukup lumayan. Nah, sebenarnya kalau IQ itu boleh dibilang tolak ukurnya gimana sih, Dok? Kalau SQ atau EQ itu mungkin lebih abstrak. Enggak, kelihatan. Kamu lihat ini kalau lagi istirahat, anak yang bisa ketawa-ketawa, dia bisa ada teman, itu kan iya, itu kan ketahuan. Dia bisa empati nggak sama temannya dan segala macam. Kalau IQ? Kalau IQ dari nilai aja. Iya, nilai. Itu kan sesuatu yang
Yang abstrak artinya dia bisa menguasai apa yang diajarkan. Nah itu doang. Kognitif aja. Iya. Itu bukan kunci sukses Frankie sekarang. Bukan ya. Bukan. Yang tadi saya bilang, ya kita hidup udah ketahuan kan manusia hidupnya kan bersosialisasi, bermasyarakat. Kalau kita nggak punya teman, hidupan ke sendiri, ya sama aja kita mau punya pabrik, semuanya kita punya dari ujung ke ujung kita bikin, nggak akan bisa jadi pabrik. Iya. Harus punya ada supplier ini, makanya supply chain dok ya, harus komplit. Makanya kalau di Jepang itu ya, kalau saya bilang sistemnya jauh lebih bagus, kenapa? Di sana tuh kebanyakan nggak ada nilai, karena nilai itu membuat orang itu saling bersaing, sedangkan ke depan itu yang nilai itu tidak diperlukan. Jadi lebih diajarin bagaimana mereka tuh bisa berkelompok, kerjasama, bikin proyek bersama-sama segala macam. Itu lebih applicable itu di dalam dunia nyata. Dok, sekarang kan banyak juga yang namanya homeschooling. Ya. Homeschooling menurut dokter lebih tepat nggak? Homeschooling itu adalah pendidikan darurat. Kalau memang itu tidak memungkinkan sekolah yang benar. Karena homeschooling itu cuma mengajarkan tentang kognitif. Orang sekolah bukan soal sekolahnya, tapi di sekolah dia belajar toleransi sama teman, belajar ikuti aturan, belajar untuk bersosialisasi sama orang, belajar untuk bekerja sama, itu loh. Itu yang nggak ada di dalam homeschooling lagi. Jadi dia berinteraksinya tuh kurang, ya. Menurut dokter ya? Iya, nanti kesuksesannya juga kalau menurut saya pasti beda. Sekarang dok, kalau misalkan ada anak-anak yang dapat pressure seperti itu, kita tahu dari mana bahwa anak tersebut kemudian tidak menyukai di pressure seperti itu? Kan kadang-kadang anak juga ada yang kadang-kadang terlambat, Frankie. Pernah nggak ngelihat yang anak yang begitu smart pada waktu SD, SMP, SMA, begitu udah dewasa, apatif, tidak punya inisiatif, nggak ada semangat segala macam, nggak jadi apa-apa. Itu hasilnya. Artinya sebenarnya orang tua akan, dan bukan cuma itu, gara-gara itu juga biasanya itu jadi masalahnya mereka nggak kadang-kadang ya gimana ya, mereka ya memang seperti yang kamu bilang, akhirnya juga begitu reuni juga nggak ada teman, nggak ada teman gitu. Dulu dia sama sekali nggak kenal orang, Panggil. Saya lagi punya pemikiran gini dok, terhadap orang-orang yang punya ambisi seperti itu, kayaknya dia salah untuk menerapkan target dok. Kan kalau anak-anak yang nilai ujiannya bagus, nanti bagusnya dia jadi pengajar kalau menurut saya. Jangan terjun ke masyarakat yang terlalu luas. Dia punya pemahaman terhadap pelajaran ini bagus. Kalau dia istilahnya kan gini, Dokter Jaya kan suka nonton cerita silat, suka baca cerita silat Kopingho kan? Enggak ya? Enggak suka baca. Kakak saya suka baca Kopingho. Kalau saya enggak. Kalau saya wayang, saya ceritain Kopingho dok. Yang namanya guru menurunkan kepada anak muridnya itu kadang-kadang nggak 100% ilmunya, karena dia takut nanti kalau anak muridnya berontak dia bisa kalah. Nah, maksud saya kalau anak murid yang sekarang dia bisa kuasain 100%, kan bagusnya dia jadi guru lagi. Enggak. Supaya tingkatnya nggak berkurang. Ternyata nggak juga, Frankie. Kalau orang yang pintar-pintar jadi guru itu belum tentu dia bisa ngajar, Frankie. Belum tentu dia bisa ngajar, karena untuk mengajar itu punya ilmu yang lain lagi. Ilmu untuk bagaimana caranya mengajarkan. Banyak orang yang begitu pintar tapi ngajarnya kagak bisa dimengerti. Tidak bisa berkomunikasi. Iya. Ya. Nggak juga. Katanya kalau komunikasi yang bagus itu orang yang diajak ngomong tuh mengerti apa yang kita pikirin, dok. Apa yang kita omongin. Kalau kita pikirin kita nggak ngomong. Itu namanya dukun. Telepati. Apa yang kita omongin bisa diterima persis dengan apa yang kita omongin, diterima sama pendengar kita. Tidak ada biasnya gitu. Jadi kalau saya ngomong gajah, tidak berpikirkan kakinya doang, buntutnya doang, artinya itu seluruhnya. Nah, Dokter Jaya, dokter kan sebagai praktisi kesehatan, itu penyakit-penyakit apa aja dok di anak-anak yang mendapatkan perlakuan dalam tanda kutip tertekan karena ambisi orang tua? Itu biasanya yang paling banyak itu mereka depresi, Frankie. Depresi kadang-kadang sakit mah juga.
sakit lambung, depresi. Anak sekarang banyak yang depresi. Terus kemudian jadi penyendiri, introvert. Dan kadang-kadang juga jangan salah, anak-anak yang seperti itu kadang-kadang kalau dia ini bisa ada dua reaksinya. Kalau dia negatif dia jadi introvert, dia diam gitu, dia nggak bergaul, dia kalau istirahat dia sendiri gitu ya, atau dia belajar aja gitu. Jadi sama sekali jadi seperti orang otis gitu, jadi dia belajar aja, atau dia menjadi dia diam sendiri, dia nggak bergaul sama sekali. Tapi yang kedua juga dia memberontak, Frankie. Kalau dia punya jiwa yang cukup lebih kuat, keras, dia jadi memberontak. Memberontak itu bukan apa, memberontak, protes, suka agresif terhadap orang tuanya. Pernah nggak dengar ada orang tua bilang, ini anak gue sampai kali diomongin katanya selalu ngelawan. Nah itu salah satunya, Pak. Dia bisa memberontak ke orang tuanya, bisa memberontak ke orang lain. Dan satu lagi, kalau dia itu cukup tegar, dia bisa jadi orang yang membuli temennya, Frankie. Karena dia bahasa dia pelampiasannya tuh ke orang yang lebih lemah dari dia. Bisa nggak, Dok, kalau dia sampai mendapatkan perlakuan ini terus-menerus, Dok, dan mentalnya nggak kuat, menjadi ODGJ, Dok? Bisa. Bisa. Dan itu sudah ada. Gangguan mental itu memang itu adalah salah satu ujungnya, Frankie. Kalau dia nggak kuat. Makanya that's why orang tua itu, anak itu bukan sarana untuk pelampiasan. Bukan Setiap objek, anak itu punya bakatnya masing-masing, punya masa depannya masing-masing. Tugas kita kan mau menghantarkan anak. Yang penting apa? Anak bisa berkembang, dia bisa beradaptasi, dia bisa self correction untuk dirinya sendiri, dan dia bisa berkembang menjadi apa yang dia mau. Yang penting anak jadi bahagia, Frankie. Yang tujuan orang tua adalah dia harus mendidik anak supaya anak bisa hidup sukses dan bahagia, dan bisa menjadi dirinya sendiri. Nah itu tidak mungkin terjadi kalau orang tuanya over correction. Over correction bukan cuma pada anak-anak, Frankie. Itu bisa terjadi juga di rumah tangga. Kerjain apa aja disalahin sama istri. Dokter curhat, Dok? Enggak. Enggak, tapi kalau kayak begitu ujungnya sama, Frankie. Anak-anak sama suami juga sama. Jadi seorang yang perfeksionis, orang tuanya, bisa jadi kalau dia udah jadi istri, istrinya juga perfeksionis, dia menuntut terlalu berlebihan sama suaminya juga sama. Setiap orang itu bisa berkembang. Jadi begini ya, katanya sih yang namanya cinta tuh ya, cinta terhadap anak atau cinta terhadap suami, itu adalah memberikan dia kesempatan, ruang untuk berekspresi, ruang untuk berbuat salah, dan ruang untuk bisa self correction, mengoreksi dirinya sendiri dan kemudian menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. So kalau kita ngorek segala hal yang kecil tetek banyak diurusin, akhirnya dia tuh nggak punya inisiatif, dan kemudian depend gitu loh. Karena kemudian malah jadi nggak pedulian, tidak punya tujuan hidup dan segala macam gitu. Bahkan dia frustrasi dan bisa stres begitu. Nah, sekedar buat bantuan tadi Dokter Jaya bilang, jangan-jangan kita disalahin terus sama istrinya. Ini ada pengalaman teman saya nih, Dok. Hebat dia, Dok. Kenapa? Dia hobinya sama kayak saya. Suka ngoprek tahun, Dok ya. Apa aja dikerjain di rumah. Bikin inilah, bikin itulah. Saya tanya sama dia, bini lu nggak marah? Awal-awalnya sih marah, tapi lama-lama mungkin bosan kali, akhirnya dia diam gitu. Ya itu istrinya ya belum terlalu perfeksionis. Tapi kalau dia perfeksionis banget, diomelin, bisa jadi habis begitu dia nggak mau apa-apa. Pokoknya gua nggak mau kerjain apa-apa, terserah lo. Bisa begitu, Frankie. Jadi nggak bisa. Orang itu kalau menurut saya, misalnya contoh suami coba usaha ini gagal, ya biarin aja, nggak usah diomelin. Ngapain? Orang namanya dia belajar kan. Saya makanya begitu. Ada saudara saya ketipu. Ketipu lah pokoknya begitu. Begini, ya gimana? Ya udahlah, nggak apa-apa. Kamu udah tahu kan di mana salahnya. Begini. Udah, yang penting kamu belajar. Habis itu jangan ketipu lagi. Ya udahlah. Akhirnya kan dia juga jadi makin lama makin pinter kan. Jadi kalau kita ngomelin lagi buat apaan? Emangnya bisa uang yang hilang bisa balik? Kan kagak. Maksudnya gitu loh. Setiap orang tuh pasti, orang saya tuh ingat dulu. Ya, papa saya tuh termasuk orang yang nggak suka ngomel, Frankie. Saya kurang hati-hati pakai kacamata saya pecah. Lapor ke bapak saya, Pak, kacamata pecah. Bapak saya diam. Cuman dia liatin aja. Udah, nggak ngomong apa-apa. Tapi kacamata saya nggak diganti, Pak. Ya, saya pikir diam tapi diganti. Enggak.
Habis begitu apa? Saya duduknya di belakang, nggak kelihatan tuh guru tulis di papan tulis, nggak kelihatan. Jadi sebentar-sebentar saya mesti ke depan lihat, mau nulis. Tapi begitulah belakangan baru setelah sekian bulan baru diganti sama dia. Tapi itu tanpa dia begitu, akhirnya saya ngoreksi diri saya sendiri. Saya lebih berhati-hati dan setelah itu nggak pernah lagi kacamata saya pecah. Betul, serius. Tapi maksudnya kan kita sini nggak usah kita diomel-omelin. Kalau diomelin yang terjadi apa? Coba kan kita lepasnya membantah kan. Bukan salah saya, begini-begini. Kan akhirnya kan kita jadi mencari alasan. Betul nggak? Tapi itu lebih mengena kalau buat saya daripada kita diomelin. Tapi ekspektasi tadi dokter Jaya cerita itu maksud pikir bapaknya pendiam, ini nanti ya udahlah beli lagi gitu kan. Ternyata nggak diganti. Sedih dok. Kalau papi saya betul begitu, diam ya udah beli lagi sana gitu kan. Ya, tapi itu tidak mendidik. Kalau saya terdidik kayak gitu, iya gua nggak boleh salah. Tapi saya nggak pakai kacamata. Saya kalau introspeksi diri sendiri, di mana salahnya, kenapa gua bisa pecah? Lain kali gua nggak bakal pecahin lagi gitu loh. Itu karena pakai kacamata yang terbuat dari gelas. Dari plastik kan nggak pecah dok. Dulu nggak ada ya? Nggak ada, dulu nggak ada. Nggak ada plastik ya, gelas semua ya. Nggak benar, itu di luar ekspektasi jawabannya dok. Oke dok, jadi kayak tadi dokter sebutin tuh anak-anak bisa akibatnya tuh punya penyakit secara penyakit fisik dan punya penyakit kejiwaan kan? Iya. Hasil yang kurang baiknya dok. Tapi yang paling jeleknya adalah dia nggak mau berusaha lagi, Franky. Itu. Jadi dia udah depresi, udah gue buat apa aja gue salah, gue begini gue nggak bisa, gue ini gue nggak bisa. Nah yang begitu bagaimana bisa sukses? Kerja apapun dia udah ngomong nggak bisa dulu dari awal. Padahal nggak bisanya tuh, ya kalau udah dapat 8 ya bisa lah. Lu bisa berusaha lebih bagus lagi kan nantinya gitu loh. Nah itu yang susah itu kalau dia udah jadi udah ya gitu jadi. Saya mau minta pendapat dokter Jaya. Saya punya anak 2. Yang satu bilang, ya Pi nanti kerjain. Oke, dia setuju kasih tugas, tapi dia nggak ngerjain. Yang satu lagi adiknya bilang, nggak mau tapi dia kerjain. Yang mana menurut dokter Jaya lebih bagus? Nggak, dua-duanya nggak bagus. Dua-duanya mesti diajarin supaya bilang bisa. Makanya kan ini ya, cucu saya, gini, saya nggak bisa. Dia ini main sepatu roda. Wah nggak bisa. Kenapa nggak mau? Saya nggak bisa, nggak bakat katanya. Dia kasih unjuk. Ini biru katanya, jatuh. Saya bilang, emang kamu sangka Grandpa nggak pernah jatuh? Grandpa juga jatuh, bonyok juga, bonyok. Sakit, tapi Grandpa coba lagi bisa. Kamu bisa, Grandpa yakin kamu bisa. Semangat ya. Kamu kan cucu Grandpa. Iya. Oke, mulai lagi. Kayak gitu. Itu kita yang harus ngajarin, Franky. Bahwa dia boleh gagal, dia boleh jatuh, tetapi dia harus bangun lagi. Nah, itu semangat itu yang kalau di Jepang itu yang saya bilang dijabarkan dalam bentuk boneka Daruma. Boneka bentuknya seperti kayak telur, latihan sangsak, merah, ada matanya 2, matanya melotot 2, tapi nggak ada hitamnya. Kalau dia dibalikin, dia tegak lagi, tegak lagi. Nah itu dikasih ke anak-anak. Untuk apa? Lu boleh jatuh, boleh gagal, boleh dapat nilai jelek, tapi lu mesti bangun lagi. Masa boneka kayu aja bisa begitu, lu kagak? Gitu loh. Nah semangat itulah itu namanya yang dibilang semangat Bushido, pantang menyerah. Nah itulah yang diperlukan anak-anak supaya dia bisa berhasil. Setuju dok, makanya nggak boleh cengeng istilahnya kan dok. Tapi begini hebatnya ya, itu boneka ya dikasih ke anak, digituin nggak ada matanya kan. Dia bilang dikasih boneka itu dia bisa punya 2 keinginan, cita-cita, make a wish. Gua mau ini. Dia misalnya, gua mau naik kelas jadi juara 1 gitu. Begitu terpenuhi, itemnya sama dia pakai spidol diitemin 1. Yang kedua, ditemin 2. Kalau 2 gitu berarti dia udah 2 keinginan dia sudah terpenuhi. Walaupun dengan jatuh bangun dia punya 2 keinginan sudah terpenuhi. Bapaknya dikasih lagi 1 lagi gitu loh. Nah itu bagus. Maksudnya mengajarkan anak semangat gitu loh. Dan makanya kalau di Jepang itu tidak ada juara-juaraan di sekolah. Gak ada juara-juaraan, jadi gak ada juara 1, juara 2. Yang kedua bilang, aduh gua kurang pintar dibandingin dia. Jadi nggak dibikin persaingan. Saya begitu. pikir dokter Jaya mau ngomong nggak ada juara-juaraan, tapi adanya juara beneran. Kalau juara-juaraan kan juara bohongan dong.
Enggak, di sana nggak ada ranking. Nggak ada ranking. Nggak ada ranking. Karena ranking itu tidak baik di dalam persekolahan, karena di dunia itu tidak ada ranking. Yang ada adalah lo sekarang lebih bagus ya, besok-besok gue yang lebih bagus, itu semuanya berlomba gitu. Tapi dia nggak ini. Nggak kecewa gitu loh. Kan kadang-kadang begini, ada lomba anak-anak nih begini, yang kalah nangis Franky. Kalau sampai nangis begitu, itu artinya dia dipush sama orang tuanya Franky. Dia harus belajar menerima bahwa ada dalam setiap pertandingan ada yang menang, ada yang kalah. Lo kalah nggak apa-apa, tapi next time lo masih menang gitu loh. Itu yang menarik tadi dokter dia bilang, kalau anak tersebut ternyata tidak mampu, dia bisa sampai nangis kan dok ya. Nah sekarang saya mau tanya sama dokter Jaya, kan mungkin aja diantara yang dengar kita ngobrol gini dok, ada anak-anak ya sampai SMA, SMP gitu, tapi dia mengalami satu hal yang sama nih dok, dapat pressure dari orang tuanya, tapi dia merasa bahwa kayaknya gue nggak pantas deh ya di pressure kayak gini. Ada cara yang baik nggak dok untuk menyampaikan pada orang tuanya, gimana nih dok dia punya bentuk supaya orang tuanya tuh bisa ngerti lah, jangan sekedar di press kayak gitu. Pergi psikolog parenting Franky, sekarang banyak kelas parenting Franky. Oh, artinya itu, tapi untuk itu kan yang punya ini dok. Kalau yang nggak punya, ada guru BP Franky. Artinya cari pihak ketiga. Ya. Pihak ketiga di mana yang dia bisa ngomong lebih bebas gitu dok ya. Tapi kalau saya sih ya ngelihat bahwa kalau biasanya orang yang seperti itu nggak gampang untuk dinasehati. Karena dia sendiri udah ngerasa yang gue lakukan udah bener gitu loh. Nah biasanya kalau orang yang seperti itu, kalau cara nasihatin bukan dinasihati, ibu salah gini-gini, enggak, dikasih cerita Franky, diceritain begini terus jadi cerita dari pengalaman orang lain yang seperti itu, ujungnya seperti apa gitu loh. Kalau cerita itu nggak bisa dibantah karena itu kan kenyataan kan. Nah kemudian dia introspeksi, gue mau nggak anak gue nanti jadinya seperti itu kayak gitu loh. Lebih karena seperti itu barangkali itu lebih mengena kalau menurut saya. Jadi artinya kalau ada anak yang mengalami pressure dari orang tua, jangan mencoba untuk sendiri, karena kemungkinan pihak orang tua akan pasang pagar dok ya, resisten. Mendingan kita ngomong kepada pihak ketiga yang supaya bisa nanti nyampainya orang ketiga yang lebih dewasa dok ya, supaya nanti nyampainya lebih enak. Ya karena kalau sampai kita ke psikolog, dia mesti ngadu sama orang tuanya, Pak, Bu, ke psikolog yuk. Nggak, biasa kalau psikolog tuh kalau udah ada gangguan, misalnya anaknya nggak mau sekolah lagi, atau anaknya gimana gitu, menjadi segan belajar atau apa, udah apatis begitu. Yang kita takut sih sampai begitu. Tapi ada satu ya Franky menarik nih. Ada salah satu teman saya, anak orang tua sekarang juga kadang-kadang suka rada-rada error juga. Anak dapat nilai jelek, gurunya didatengin, dimaki-maki sama orang tuanya. Kenapa anak saya begini-begini? Kan begitu. Tapi ada satu yang menarik, Franky. Ada satu teman saya, anaknya dapat nilai jelek, SD. Ini dia datang, Bu, ini bisa naik nggak? Kayaknya susah Bu. Udah nggak dinaikin aja Bu. Orang tuanya yang minta. Karena kenapa? Karena kalau seperti itu kadang-kadang itu bisa jadi titik balik buat si anaknya untuk kemudian dia bisa bangkit dan kemudian jadi lebih hebat. Itu yang terjadi sama Prof. Renal Kasali yang saya bilang tadi. Justru dia tidak naik itu menjadi sarana dia introspeksi, itu yang membalikkan keadaan bahwa kemudian dia bilang, gue mestinya kan gue nggak segini gitu loh. Akhirnya itulah yang kemudian dia balas. Setelah itu prestasinya jauh lebih bagus. Nah masalah orang tua datengin ke sekolah nih dok, saya sih kalau untuk masalah anak nilainya jelek ya memang nggak pantas lah dok ya. Tapi yang tadi dokter bilang anak dapat nilai 7 disuruh bilang katakan saya goblok itu perlu didatengin tuh. Itu karena nggak pantas tuh sekolah masa istilahnya bilang saya goblok gitu. Betul nggak dok? Iya betul. Ya kan? Makanya kan saya tanya, Bapak nggak mau protes ke sekolah? Oh enggak, itu sekolahnya bagus katanya, anak saya aja katanya. Nah kedua masalah ini kebiasaan dulu waktu saya masih sekolah di SD SMP sekolah Katolik. Biasanya kalau ada anak yang nggak naik kelas, ada hal yang ditawarin sama orang tuanya. Pindah aja Bu, karena anak ibu mungkin di sini terlalu berat.
gitu. Kalau nggak ya terpaksa nggak naik kelas. Kalau nggak naik kelas, kalau kadang-kadang kan ada faktor gengsi juga ya, dok ya. Nah itu ada faktor yang perlu dipertimbangkan. Tapi hebatnya kadang-kadang anak yang seperti itu di sekolah baru dia juara, Frank. Oh iya, banyak sering seperti itu. Dan kemudian dia di sini sih, misalnya di sini mestinya masuknya IPS, pindah ke sana jadi IPA, tuh kemudian jadi dokter. Habis itu dia datang, gue dokter sekarang. Iya. Kemarin saya nonton di satu sosmed, anak yang kurang bagus sekolahnya jadi pilot. Jadi pilot kan nggak main-main, kalau saya salah nerbangin kan. Terus anak yang dibilang bodoh dipulangin ke rumah jadi Albert Einstein tuh. Iya, karena kan kita ngelihatnya cuman cuman kacamata kita bahwa ini nilai yang harus ditempuh. Saya sendiri nggak suka dengan beberapa mata pelajaran yang di sekolahan dulu ya. Ya tapi terpaksa kita ikutin. Mau nggak mau kan ya. Tuh, tapi ada satu yang menarik. Cucu saya dari Cirebon kan datang. Kelas 3. Dia datang. Kamu senang Jakarta apa Cirebon? Jakarta. Kenapa? Karena di sini nggak sekolah, kata. Iya, semua anak. Jujur ya, saya juga dulu sekolah tuh buat saya tuh mendingan saya di rumah, saya bisa tidur. Rupanya itu sekolah itu berat ya. Enggak, hobi saya memang tidur, dok. Jadi kalau di sekolah tuh kan nggak bisa tidur, kepaksa. Jadi kalau di rumah saya bisa tidur. Tapi yang lucu gini, kemarin tuh habis itu kan saya ngobrol sama dia. Ngobrol sama dia. Saya kan saya bilang udah nonton film yang baru nggak? Film apa itu ya? How to ride the dragon, how to train the dragon. Cerita tentang Viking, berantem sama naga dan segala macam gitu. Saya tanya, udah nonton itu? Udah. Bagaimana ceritanya? Dia bisa cerita, Franky. Cerita detail Viking itu cirinya begini. Saya bilang ini anak cerdas. Kalau menurut saya cerdas. Karena kenapa? Saya berapa kali ngomong sama orang dewasa, saya ngomong nih selama setengah jam atau 1 jam ngomong soal mobil. Jadi kesimpulannya apa? Bapak cerita soal roda, katanya. Artinya dia tidak tertarik sama mobil, dok. Loh, konversasi bisa beda gitu loh. Nah, tapi habis begitu saya tanya sama cucu saya, kamu lagi libur sekarang baca apa? Yang dibaca apa coba? Komik Conan. Saya udah baca Conan dari nomor 40-an sampai 40 sampai 70 berapa gitu loh. Ya nggak apa-apa, dok. Mau beliin. Conan tuh berat lagi. Berat loh. Itu kan isinya cuma detektif kan. Begini. Itu berat loh. Kalau anak-anak biasanya sih komiknya komik apa, komik Jepang gitu loh, Doraemon apa gitu. Conan. Ya, kalau zaman saya sekolah sih dulu waktu SD tuh yang itu H.C. Andersen, dok. Itu nggak usah pakai mikir, Franky. Kalau Conan mikir loh. Kita tahu di ujungnya. Happy ending. Ya udah, tapi bagus lah. Oke, dok. Jadi ya, tadi kita udah bahas, dok ya, untuk masalah anak-anak itu hasil akhirnya kalau di press segitu tingginya. Dan itu tidak perlu sebenarnya. Ya karena itu rusak anak. Tidak perlu karena efek jeleknya itu bisa sampai ke fisik sama kepada mentalnya sendiri kan ya. Dan yang susah lagi juga yang kalau kayak seperti itu, kamu kebayang gak sih? Kemungkinan yang seperti itu juga nyari jodoh susah, Franky. Nah kalau dia sosialisasi SQ-nya kurang, EQ-nya kurang kan susah untuk bergaul nyari pasangan. Dan sekarang kan jadi masalah banyak anak-anak muda yang nggak mau kawin, Franky. Atau sulit untuk nyari pasangan. Kan itu orang tua juga stres, Franky. Kalau jodoh kan di tangan Tuhan katanya, dok. Nggak, di tangan Hansip. Kalau di Betawi di tangan Hansip. Itu masalah kawin nikahnya, dok, di tangan Hansip. Kalau jodoh di tangan Tuhan. Ya susah lah, dok, kalau untuk sampai ke sana. Enggak, tapi itu pengaruh, Franky. Karena kalau orang yang mudah bergaul itu enggak, saya cucu saya 4 ya. Yang salah satu itu hebat tuh, yang paling kecil. Tapi kan dia belum punya jodoh, dok. Enggak, tapi ngeliat gini. Dia kan saya ngelesin itu main sepatu ski es di TA Taman Anggrek. Dia main dia sendiri aja, dia main gitu. Di saya lesin sebentar gitu. Nggak lama kemudian dia udah punya temen. Temen kenalan, ngobrol-ngobrol dan segala macam. Saya bilang, wah kalau saya sih ngeliat dia ini baru kelas 1 kan.
caranya dia bisa cepet kenalan sama orang, bisa bergaul gini, orang gini ini gampang dapat jodoh juga. Laki perempuan dok? Perempuan. Nggak, maksudnya dia itu gampang make friend sama orang. Yang begituan itu sebenarnya itu yang di ini. Jadi kalau saya sih bilang, wah ini anak ini sih nggak usah khawatir gitu loh masa depannya, karena dia itu gampang untuk make friend sama everybody gitu. Hati-hati dong. Hati-hati di jalan, nanti terlalu cepat lagi punya jodoh. Lo nggak apa-apa. Toto Dokter Jaya 10 tahun lagi udah punya cicit. Wah, celaka. Oke dok, jadi untuk masalah anak-anak nih dok, tadi Dokter Jaya ada beberapa yang saya coba sarikan. Pertama, pressure seperti tadi itu nggak perlu. Ya, nggak, pressure perlu karena untuk mendisiplinkan, tetapi tidak boleh terlalu keterlaluan. Itu seperti senar, nggak boleh ditarik terlalu keras, putus. Yang kedua, harus dipahami bahwa efek sampingnya itu, efek negatifnya sangat berbahaya buat kelangsungan masa depan, kelanjutan hidup anak tersebut. Baik karir maupun baik karir maupun apalah sosialisasi lah di masa depan. Oke, ada apa lagi kira-kira dok yang Dokter Jaya mungkin bisa tambahin nih supaya kesimpulan akhir? Untuk orang tua manfaatkan itulah, ada apa parenting apa segala macam kan, buku-buku juga banyak, terus kursus ya? Atau mungkin apalah gitu loh. Jadi ya belajar bagaimana, karena kita jadi orang tua kadang-kadang tiba-tiba kita kejeblos jadi orang tua, Frankie. Tanpa kita tahu sebenarnya jadi orang tua bagaimana, jadi ayah yang baik gimana, jadi ibu yang baik gitu loh. Masih mending dok, kemarin ada pastor curhat. Apa? Nanya masa kehidupan rumah tangga kepada pastor katanya. Loh dia nggak berumah tangga. Loh barangkali dia baca, emang kenapa nggak boleh aja? Jawabannya bukan itu dok sebenarnya. Kan banyak keluarga pada curhat. Nah itu kan dia nggak perlu hidup berumah tangga, tapi kan dia punya pengalaman dari keluarga-keluarga yang lain, gitu. Ya kan kira-kira gitu bisa dok ya. Oke dok, jadi itu aja dok ya untuk yang punya anak. Mudah-mudahan bisa dimengerti supaya anak, ya kita semua pengen anak itu maju bagus, tapi harus dengan cara yang benar dok ya. Nah. Oke dok, kita cari anak dulu. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dokter Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys.